berada di tempat ini, dalam segenap harapan dan kerinduan Tuhan berkenan menerima setiap pujian penyembahan kami, hati yang tulus penuh dengan kesucian diri untuk mengarahkan setiap persekutuan ibadah kami kepadamu. Maka ibadah saat ini kami buka hanya di dalam pertolongan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam hati kami ada doa dan permohonan yang kami rindu naikkan di hadapan-Mu saat ini. Dalam setiap ucapan kata kami, dalam setiap sikap hidup kami merindukan bahwa kehidupan kami terus dipulihkan di dalam Engkau. Ketika Engkau memperhatikan manakala kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, adalah kami yang seharusnya hidup untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Tetapi terkadang kami mengikuti kata hati kami sendiri dan mengabaikan pimpinan atau tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sehingga mulai ada pengabaian dalam tanggung jawab persekutuan, pelayanan, tapi juga di dalamnya bagaimana seharusnya kami membangun kehidupan dalam persekutuan keluarga kami, pun dalam pekerjaan, dalam kehidupan bersosial. Manakala Engkau mendapati ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan, kami tahu Bapa, Engkau pasti akan menegur kami dengan cara-Mu, supaya kami mengingat kembali bahwa dalam kehidupan ini, ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini, adalah kami yang seharusnya mendaburkan cinta kasih Kristus. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua, pun sebaliknya keteladanan hidup kami sebagai suami dan istri yang saling mengasihi satu dengan yang lain.
Ampuni ketika kasih itu mulai terkikis oleh karena ego, amarah, pementingan diri sendiri dan mengabaikan hubungan yang seharusnya kami upayakan dalam keluarga, yakni saling membangun persekutuan kasih untuk mau datang kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa sebagai pelayan khusus, ketika mulai ada pengabaian dalam panggilan pelayanan, ketika kami juga lebih mementingkan ego kami dibandingkan mendengar apa yang menjadi harapan kerinduan jemaat. Ampuni kami sebagai jemaat, ketika kami seringkali berteriak untuk didengar, tetapi terkadang kami lalai dalam wujudkan panggilan persekutuan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ketika dalam hubungan bersosial kami tidak menampakkan kasih Kristus. Terkadang dalam kehidupan kami mulai terkikis kasih itu ketika kami hanya mementingkan kepentingan kami sendiri dan mengabaikan kehidupan bersosial. Kami merindukan satu kehidupan yang dipulihkan oleh-Mu ya Bapa. Sehingga dalam persekutuan beribadah di saat ini, tegur kami ya Bapa dengan cara-Mu. Ubahkan pikiran, hati, perkataan, dan sikap hidup kami, supaya kami mencerminkan Kristus di dalam setiap perbuatan dan tingkah laku kami. Sehingga apa yang kami lakukan dalam persekutuan beribadah di saat ini, itu berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup yang memuliakan Engkau ya Bapa. Maka kami bermohon keampunan daripada-Mu, menjadi bagian kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan setiap harapan dan doa kami, kerinduan kami sebagai umat-Mu untuk menikmati hidup di dalam kebenaran Kristus. Ya Tuhan, dengarkanlah. Amin. Pujian Jemaat kolom 6. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa, kami butuh firman-Mu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami, yang akan terus menuntun dan mengarahkan setiap perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami percaya setiap hati yang dengan ketulusan, kesucian diri untuk menyambut firman Tuhan ini, dari situlah Tuhan bekerja untuk membawa kami semua menikmati hidup dalam berkat firman Tuhan.
Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah bukan karena kemampuan kekuatan hamba-Mu ini, tapi semua karena kuasa Kristus yang akan diberitakan. Ini doa kami Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam hati yang bersyukur. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagian bacaan Alkitab ini yang diberikan judul Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan terima balasannya dari Tuhan. Hai tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman, karena kamu tahu bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah indah hidupku bersama Yesus Tuhanku. Ku tak akan merasa jemu bila ku membaca firman Tuhan. Ada sebuah film yang pernah top di masanya. Mungkin di antara kita pernah bauni film Keluarga Cemara, yang lagunya sangat populer, ya, yang sering kali kita nyanyikan. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Lagu ini bukan hanya sekedar merujuk pada istana secara fisik atau bangunan rumah itu, tetapi lagu ini hendak mencerminkan satu persekutuan sebuah keluarga yang tentu di dalamnya membangun kehidupan bersama sekalipun mengalami jatuh bangun kehidupan. Sehingga kebahagiaan yang mencerminkan persekutuan keluarga yang mau melepaskan ego atau kepentingan masing-masing, itulah kebahagiaan. Karena memang terkadang juga rumah tidak lagi menjadi istana kebahagiaan, tetapi menjadi tempat untuk melampiaskan kebencian, tempat untuk melampiaskan ego, amarah, keakuan diri. Dan jika itu dipertahankan justru akan membawa kehancuran dalam keluarga.
dan pada akhirnya kita gagal dalam memaknai kehidupan di dunia ini. Kita membedakan dua kata yang memiliki arti yang sama, house dan home. Kalau house itu menunjukkan bangunan secara fisik. Ya, seringkali kan orang mendengar kata home sweet home. Rumahku adalah surga bagiku. Di mana ketika kita selalu mengatakan home sweet home, berarti di rumah itu ada kedamaian, ketenangan, cinta kasih, yang tentu bukan hanya dilihat dari segi bangunan fisik yang megah, tetapi di dalam persekutuan rumah di mana kita tinggal dan berada, terkadang sudah mulai ada titik-titik kehancuran. Dapat lihat pegaga tu rumah dari luar, tapi di dalam itu penuh dengan kemunafikan. Sehingga ketika kita memahami bahwa rumah adalah istana kebahagiaan, maka kita mengupayakan satu hal yang penting yang rindu kita capai, kita nikmati dalam persekutuan rumah itu sendiri, yakni bagaimana keindahan hidup yang sesungguhnya, yang pada impian harapan sebagai suami dan istri ketika membangun hidup rumah tangga, torang suka mau bahagia. Sehingga tidak ada lagi yang kita dengar ya, kasus-kasus yang seringkali viral. Bagaimana ayah melampiaskan kebencian kepada anak-anak bahkan istri. Bagaimana ibu-ibu tidak lagi melaksanakan fungsi peran tanggung jawab sebagaimana seharusnya. Bagaimana terkadang anak-anak suka memberontak terhadap orang tua. Apakah itu home sweet home? Rumahku adalah surgaku. Sehingga di dalam kehidupan rumah di mana kita tinggal adalah bangunan gereja kecil yang dibangun oleh Tuhan. Tempat kita berdoa bersama, menggumuli setiap pergumulan hidup bersama, dan apa sih yang menjadi solusi yang terpenting dan terutama supaya kita bisa sanggup mampu untuk bisa menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Jika Kristus menjadi yang terutama dalam keluarga, maka saya pikir misi Allah di tengah dunia ini akan terwujud ketika di dalam keluarga terus menumbuhkan kasih, pengampunan untuk menghadirkan damai sejahtera di antara sesama anggota keluarga. Kalau bicara hidup yang penuh dengan damai sejahtera, tidak ada konflik ya, tidak ada perang. Ya, tapi terkadang piring melayang. Kiapa, tidak ada perang ini, Mar. Kiapa di rumah sana rupa semua perang. Ya, kami para pendeta seringkali menghadapi tugas penggembalaan ini. Ada suami istri yang sampai semua baku bunuh. Karena apa? Ego. Sulit untuk melepaskan keakuan diri. Sehingga kita tanya semua bisa jongone dua. Nyandak pendeta kita sayang pada dia. Kiapa ngana sayang kok ngana semua bunuh. Nilai pernikahan itu terkikis oleh karena keegoisan suami istri. Yang tidak memikirkan kepentingan anak-anak yang menjadi keutamaan. Sehingga ini hal-hal yang penting yang menjadi pusat pengajaran kekristenan. Kita bukan hanya sekedar berbicara tentang khotbah, persembahan, ibadah. Tapi bagaimana ibadah itu diwujud nyatakan dalam persekutuan hidup keluarga kita. Ingat, hidup kita dibatasi oleh kematian. Kalau pasangan sopigi biarlah orang mau menangis, mau keluar air mata darah sekalipun, Tuhan tidak akan bisa kembalikan pasangan hidup kita. Biar orang mau menangis, Tuhan kita pe anak kita sayang. Biarlah orang mau menangis, tapi selama orang hidup tidak menunaikan tugas, kewajiban sebagai orang tua, pasti kita akan menyesal. Tuhan kalau kita tahu dia mau pergi cepat, kita nih mau marah-marah. Kita rindu membangun kehidupan keluarga untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 9 ini semua merupakan pedoman praktis untuk bagaimana kita membangun kehidupan berkeluarga. Bagaimana kita membangun kehidupan sosial.
bagaimana kita melaksanakan tugas pekerjaan kita. Sehingga ketika kita masuk dalam kitab Efesus 6 ini, pasal-pasal sebelumnya mengingatkan bagaimana orang Kristen yang sudah lahir baru. Bagaimana kasih Kristus itu menjadi keutamaan dalam kehidupan keluarga. Karena poin penting yang tentu mau diangkat dalam kitab Efesus ini, bagaimana hidup orang percaya selama ada di dunia ini mengarahkan hidupnya pada kekekalan itu. Bukankah kita, ketika kita sebagai orang percaya merindukan, siapa orang ke gereja, beribadah, rajin baca firman, berdoa, karena orang rindu masuk surga. Karena rindu untuk menikmati persekutuan kasih antara kita dengan Tuhan. Bukankah itu menjadi tempat impian kita? Kita akan hidup selamanya. Kita bukan hanya dibatasi dalam hidup kita di dunia ini. Karena hidup kita dibatasi oleh kematian. Tapi kehidupan kekal dijaminkan oleh Tuhan. Bagi setiap orang yang memperjuangkan apa yang tidak akan mengalami kebinasaan. Yakni hidup setia dan taat. Sekalipun di tengah-tengah berbagai tekanan dan pergumulan hidup. Seorang yang sudah lahir baru selalu berpikir rasional. Ya, kalau berpikir rasional ya berpikir menurut akal sehat. Bukan secara emosional. Sehingga sifat Kristus terus melekat dalam kata dan tindakan setiap hari. Banyak kan anak-anak yang terkadang ya pedorong mau tinggal di rumah. Duh, saban hari kuah papa deng mama kebun binatang. Saban hari papa deng mama cuma bauni drakor, sene mau masak, kita mau makan kurang piba minta pada tetangga. Ya sekarang kan lagi top Piala Dunia tuh. Ya jadi memang kan tuh bapak-bapak ada yang kadang-kala nyendak tidur, ada yang lagi viral di rumah sakit. Katanya yang paling banyak masuk rumah sakit bapak-bapak. Karena ndak jatuh tidur malam. Betul itu kira-kira. Ya, tapi orang sehat-sehat toh biar jaba uni Piala Dunia tetap menunaikan katut orang petanggung jawab sebagai kepala keluarga. Sehingga Paulus memberikan penekanan penting untuk diwujudkan dalam kehidupan setiap hari. Dengan kehendak Kristus yang tentu menjadi hal yang penting untuk ditaati. Sehingga memulai Efesus 6 ini dengan ungkapan seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting. Dikutip dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-20 ayat 12. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, kami sempat bahas ya dalam pas kelompok 2, Kang. Pena Irik bilang begini, pendeta, jangan-jangan dong salah tafsir ini ayat ini. Kurang kaget orang berpikir tuh anak-anak jamati muda karena nak jadi dengaran pak orang tua. Nah, kita bukan mengukur dari segi ukuran kita sebagai manusia. Ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana umur panjang dalam kasat mata kita sebagai manusia. Tetapi bukankah harapan dan kerinduan kita bahwa anak-anak kita akan berbahagia. Mereka akan tumbuh di dalam Kristus. Mereka akan menghormati orang tua. Mereka akan berjalan di dalam kebenaran Kristus. Karena memang akhir-akhir ini kita bergumul ya. Anak-anak masih usia sekolah. Ya hidup di jalanan. Kayak apa? Mabo-mabo. Ya, pakai narkoba. Dan lain sebagainya yang tentu tidak lagi mencerminkan kehidupan sebagai anak Tuhan. Ini tantangan kita. Dapat lihat orang pe anak-anak rajin beribadah, di tempat lain dorang kadangkala tanpa pengawasan orang tua sulit untuk menahan segala sesuatu yang akan mereka lakukan, tapi justru itu akan merusak masa depan. Karena itu yang terjadi, dapat lihat rajin beribadah. Ya, tapi mama dan papa nak lihat scroll HP, uni video porno, toh? Ya. Sehingga kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu bukan hanya di hadapan orang tua ya anak-anak. Tapi apapun yang kita lakukan, kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu itu di hadapan Tuhan. Kenapa anak-anak disuruh taat? Taat kepada perintah Tuhan. Dengarkanlah nasihat mama dan papa.
Saya anak tunggal. Ya, tapi dulu dapat rasa akang tuh orang tua da didik memang luar biasa. Emang katu tuh pendidikan dulu beda dengan sekarang. Sekarang so diatur. Papa mau baju bit sadiki dapat aturan. Kang begitu toh. Sekarang kan so diatur toh ibu penatua. Ya, di sekolah guru mau bapukul sadiki kena aturan. Ya dulu kalau mau bandingkan dulu Kang, aduh ndak pi gereja dapat pukul deng lidi di kaki, Kang. Ndak pi sekolah minggu dapat pukul deng lidi di kaki, suruh berdiri lagi. Dulu aturan seperti itu. Tetapi mari kita menyoroti tentang bagaimana nilai-nilai Kristiani yang tetap ditunaikan dalam kehidupan keluarga di mana kita tinggal dan berada. Anak-anak yang tentu dibangun dalam kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Anak-anak yang tentu di dalam kehidupan mereka setiap hari mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Pasti di dalamnya mereka akan disebut berbahagia. Karena berbahagia kan bukan orang boleh dapat polo dunia. Tetapi kebahagiaan penuh adalah ketika kita menuruti melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu seharusnya yang harus ditunaikan. Karena sesungguhnya ketika anak-anak sejak kecil mereka diletakkan fondasi yang kuat, maka bangunan spiritual mereka itu akan kuat. Orang tidak khawatir orang tua, dorang mau di dunia mana, ketika diletakkan fondasi yang kuat dalam kehidupan keluarga, maka itu akan menjadi bangunan yang kokoh, bangunan iman yang tidak akan mudah digoyahkan oleh kenikmatan semu. Sehingga anak-anak Tuhan ya, berani untuk menolak kuasa iblis. Berani untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kadang-kala kan tamang-tamang suka jaba goda. Ngana kuat ndak gaul. Laki-laki kan mesti baroko, minum toh. Kalau minum air putih so sehat. Mar kalau cako, cap tikus campur Coca-Cola so ndak sehat stokang. Kong biasa orang bilang pendeta, cuma kok sloki. Dapat rasa sadap, tambah lagi begini, tambah lagi begini. Pulang mabuk. Pernah kita bakal tondano, kita bilang bayangkan ini om, tengah hari jam 12, so miring kok kanan kok kiri. Kan? Karena apa? Tidak mampu menguasai diri. Begitu nikmatnya dunia menawarkan segala sesuatu yang terang pandang. Enak, menyenangkan, penuh dengan sukacita. Dan bilang, itu narkoba ini kalau pakai, kita memang tidak pernah pakai, tidak tahu itu bagaimana. Cuma jadi dengar. Ya, berharap tidak ada yang menggunakan narkotika ya di tempat ini. Ya, narkotika itu digunakan untuk istilah medis juga kan Kang Ibu Penatua Lady bisa digunakan untuk kebutuhan medis. Tapi kalau orang sehat kong pakai narkotika toh ya kadang-kala tuh pikiran kata aja bilang, oh pendeta aja melayang-layang ke orang pepikiran, baking tenang, itu baking tenang sementara. Ada kasus yang terjadi di rumah sakit Ratu Buisan sana. Seorang wanita cantik. Cantik tinggi. Dia bilang, aduh ini cocok jadi pramugari. Tinggi, cantik. Tapi ya so stres. So ndak ada masa depan lagi. Itu yang terjadi dalam realitas kehidupan yang tentu harus kita ingat selama ada di dunia. Begitu banyak godaan nikmat dunia yang seringkali bisa mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga tentu kita berharap ya anak-anak gemi marata pasaten kita punya integritas diri sebagai anak-anak Tuhan. Kalahkan hidup duniawi dengan kebenaran di dalam Kristus. Cintai pergaulan sehat. Bangun persekutuan beribadah. Sehingga tentu dari rumah kan orang belajar hal-hal kecil. Mama kan papa bilang begini, dek kalau bangun pagi kan itu hal kecil sebenarnya akan berdampak besar nanti. Jangan lupa aja atur tuh kamar. Tuh. Karena tempat atau kamar itu seringkali kita ibaratkan sebagai istana. Kalau tuh kamar tidak diatur ya itu menggambarkan sifat hidup sehari-hari. Dari hal kecil yang dibangun dalam persekutuan keluarga akan menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Kan anak-anak sekarang, mak nasi dang, sudah orang tua bawa. Mak teh dang, orang tua bawa. Mak cuci akan kita pe baju. Mak setrika akan kita pe baju. Ya. Atau pak tolong beki akan ini. Tanpa kita menyadari bahwa orang tua sudah semakin bertambah tua.
Orang tua tidak selama-lamanya akan mendampingi kita. Coba orang bayangkan kalau orang berada di luar orang tua, jauh dengan orang tua. Orang dapat rasa hidup susah. Kenapa? Karena tidak memperbiasakan hal-hal kecil yang akan berdampak besar di hari hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kalian sudah berusaha mandiri sejak dini, itu menentukan start awal kalian untuk ke depan meraih kesuksesan di dalam Tuhan. Sehingga hal-hal ini juga pun yang penting untuk kita renungkan sebagai orang tua. Dalam kitab Efesus ini juga menyampaikan tentang bagaimana orang tua juga memiliki tanggung jawab iman untuk membawa anak-anak kepada Kristus. Sehingga dikatakan dalam bagian Alkitab ini, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan kemarahan anakmu. Paulus secara khusus menegur para ayah karena dalam budaya Romawi, ayah memiliki otoritas mutlak dalam keluarga. Sehingga kan ini masih terjadi pada orang-orang Minahasa. Seringkali anak itu kalau dalam status pernikahan ya, nyandak bawa fam ibu. Siapa pe fam dia bawa? Ibu atau papa? Papa toh? Ya, saya juga Davina Rapar toh, nyandak Davina Tatoya. Kecuali belum disahkan dalam pernikahan, pasti anak-anak itu bawa marga ibu. Sehingga menggambarkan tentang bagaimana wujud tanggung jawab sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Yang tentu dalam bagian firman Tuhan ini diingatkan, ya saya pikir bukan cuma ayah-ayah ya, saya juga sebagai ibu dinasehatkan dalam firman Tuhan ini. Bagaimana keteladanan hidup sebagai orang tua itu harus diutamakan dan menjadi sesuatu yang berharga untuk terus diperjuangkan dalam kehidupan keluarga. Mudah-mudahan sini kan nyanda ada papa-papa yang marah-marah tuh. Ya, kadang-kala kalau demam bola tuh, apalagi kong dorang bilang kata, oh tapi kuda kok ada kalah. Sekarang kan anak-anak semua sekolah. Ada jabat taruh di sini sampai berpuluhan-puluhan juta, kan? Ya, kadang-kala baku taruh, aduh kalah, aduh sudah ada doi mau beli seragam tuh anak di sekolah. Atau tuh anak panggil, Pak, Ma, antar akan kuat pergi sekolah. Aduh lalangan aja pergi mendaftar sendiri, papa dapat uni bola, mama dapat uni drakor. Duh, memang atau drakor, dracin, kalau dracin apa koten? Hah? Drama apa? Drama Cina berarti ada jabat uni kan drama Cina. Iya, drakor, drama Korea. Nah, jadi artinya di sini ketika kita sebagai orang tua, papa dan mama menjadi teladan iman. Sebagaimana yang dinasehatkan firman Tuhan, didiklah anak-anakmu menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Ya pernah di kampung, ya ini tuh anak bilang pada papa begini, Pak, semua lapas tu potas. DP papa bilang, sona ada orang gas kan Jo. Ya memang ada beberapa versus pe anjing ada hilang. Penak wati pe anjing, penak sel pe anjing dapat potas. Apakah mungkin seorang pengucapan stokang? Ya kalau mungkin di kelurahan lain, dorang boleh potong anjing kalau di Kumawus aturan itu. Sehingga ini realitas yang terjadi. Lain kali kan orang baperintah begini, alo, ambil jo tu mangga. Pak, om palak punya, biar jo om palak kuat nalia. Kang, ambil jo. Realitas yang membuktikan tentang bagaimana rusaknya nilai kekristenan itu karena anak-anak sulit ya untuk menemukan teladan hidup dalam keluarga. Orang tua yang seharusnya memimpin pada kebenaran, justru orang tua yang memimpin pada hal-hal yang tidak baik. Seperti yang dicontohkan tadi. Ya, banyak kasus-kasus yang lagi viral. Kita balia di Facebook, udah bukan main. Tuh anak kasih yang dah lahir sehat-sehat, so jadi lumpuh. Karena apa? Karena ayah dan ibu melepaskan emosi, melampiaskan emosi itu kepada anak-anak. Anak-anak menjadi korban. Ya, bukan cuma anak-anak, kasus kan yang lagi viral sekarang kan, yang di kos-kosan itu tuh. Ya, bukan main, 3 tahun disekap. Dalam satu hal yang dipertontonkan dalam kehidupan kita di era masa kini. Orang tidak usah contoh lihat tuh jauh-jauh yang ada di sekitar orang. Kalaupun orang masih mempraktekkan hal-hal yang tidak berkenan atau menyimpang dari kebenaran, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Karena kita merindukan persekutuan hidup keluarga Kristiani.
yang mencerminkan kasih Kristus. Bagaimana suami istri saling mengampuni dan mengasihi. Bagaimana keteladanan hidup orang tua kepada anak-anak. Anak-anak juga wajib untuk menghormati orang tua. Jangan lain kali sekarang mama mau suruh, dek pi beli akang garam. Mama jo pi beli nanti kita kasih akang doi. Kan? Karena apa? Sibuk dengan gadget, scroll HP 1 kali 24 jam. Tuh. Dan ini juga menyangkut tentang bagaimana persekutuan hidup, tentang bagaimana pola asuh yang tepat dan benar. Ya, saya catat di sini ya, ada 4 tipe pola asuh. Pertama, otoritatif. Pola asuh yang menetapkan aturan jelas dengan komunikasi 2 arah. Orang tua mendukung dan respon, tetapi juga memiliki batasan tegas. Ya, orang kan biasanya kasih kebebasan kepada anak-anak, tapi kebebasan itu harus bertanggung jawab. Dulu orang tua bilang begini, boleh keluar sebelum jam 7 malam, so di rumah. Itu aturan dulu orang tua. Yang tentu di dalamnya orang tua yang memiliki ketegasan ini adalah orang tua yang memiliki kewibawaan. Jangan sampai orang tua yang tegas tetapi tidak memiliki kewibawaan. Kadang-kala orang perintah begini pak anak bilang begini, papa le kok begitu? Jangan piba mabung anak, papa le kok begitu? Nah, kadang-kala kan itu yang kita dengar. Sehingga tentu di dalam hal ini juga pun ketika ada komunikasi 2 arah, orang tua menyampaikan harapan dan kerinduan kepada anak-anak, anak-anak juga merespon itu. Tetapi juga ada pola asuh secara otoriter. Pokoknya apa tuh papa dengan mama perintah anak mesti dengar. Biar salah mesti dengar. Dek, bilang papena tua dengan dia ken, mama ndak ada pasti dorong mau datang bapangnya mau pi evang. Dia ken datang dengan penatua. Mari jo datang Mbak Evang, mana mama dang? Mama ndak ada. Kong dia ken dengan penatua bilang begini, bilang pa mama, kalau mau keluar tuh kaki jabawa nih, dah basa muji kok di belakang pampele, kan? Ya. Karena sesungguhnya ini yang penting dan terutama. Keteladanan orang tua itu mencerminkan sikap dan hidup yang tentu akan menjadi hal yang penting untuk dilihat oleh anak-anak. Berikutnya anak-anak begitu no. Orang mau panggil, mari jo, dek mari jo pi evang, pigi jo mama, toh nanti jo. Dan hal yang ketiga, pola asuh secara permisif. Orang tua sangat penyayang dan responsif, tetapi memberikan kontrol yang sangat minim dan sedikit aturan. Anak cenderung dibebaskan melakukan apa saja. Kan ada yang cenderung yang terjadi sekarang toh, biar jokwa. DP pai tua kok sejak tidur di rumah ndak apa-apa, kan? Biar jokwa, tuh anak-anak kan dorang punya kebebasan, punya lingkungan sosial tersendiri. Kita seakan-akan membiarkan anak-anak dengan kehidupan mereka sendiri tanpa ada pengawasan yang jelas. Ya dulu kan kalau oma-oma tuh masih ingat tuh dulu kalau mau bilang mau tegur tuh anak-anak udah dong takut sekali. Dulu waktu kita penatua remaja, kalau baku dapat yang remaja nyedak pi ibadah, dorang lari. Sekarang rupa tahu, enter ibadah di gereja, kasana kamari. Sekarang kan yang jelas terlihat, orang lain datang bawa Alkitab pi gereja, lain hari Minggu bawa pacol pi kobong. Tuhan Allah mengingatkan kita 6 hari lamanya kamu diberikan kesempatan untuk bekerja. Tapi kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allahmu. Berkat itu Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga tentu dalam hal ini juga pun ketika ada orang tua mulai abai dalam tanggung jawab. Mengabaikan tanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Sehingga yang lagi viral skala tuh yang saya angkat tadi. DP Papa bilang begini, ini anakku ini, tuh T ini, dia anak yang paling gagah di rumah. Kong kalau dia bikin salah orang tua selalu bela. Kita tidak bisa membela anak-anak yang sudah buat kesalahan. Kita sebagai orang tua tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kadang-kala itu kan di sekolah yang terjadi. Guru sulit menegur anak-anak ketika ada pembelaan dari orang tua. So tahu anak-anak dia bikin kesalahan, kenapa kok bapak ibu guru mau marah pada dia?
Padahal guru punya wewenang tanggung jawab untuk membentuk, mendidik anak-anak kita, mengarahkan hidup mereka untuk ada dalam keputusan yang baik. Sehingga saya sebagai orang tua terkadang ketika anak-anak suka mengeluh, ya saya secara komunikatif harus mengkomunikasikan itu dengan wali kelas, dengan guru-guru, ada perjumpaan kasih. Bukan torang seakan-akan membela anak-anak yang sudah berbuat salah. Sehingga ini pola-pola asuh yang tentu patut untuk kita perhatikan dan patut untuk kita renungkan sebagai orang tua. Yang pada akhirnya kita merindukan bahwa ada hubungan emosional dalam hidup keluarga yang nampak tersaksikan dalam doa, beribadah, belajar firman bersama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Pun ada hal yang kedua yang disoroti dalam bagian Alkitab ini tentang hamba dan Tuhan. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Karena pada zaman pemerintah Romawi pada waktu itu, ya mereka suka menindas ya. Sehingga hamba atau budak seakan-akan mereka menghadapi tekanan mental, tekanan batin yang luar biasa. Sehingga firman Tuhan ini menasehatkan, mengajarkan, bekerjalah dengan rasa hormat, tulus, bukan hanya ketika diawasi melainkan seolah-olah melayani Kristus. Orang kan kalau orang jujur kerja, melaksanakan apapun sesuai dengan amanat dan perintah, ketika kita melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, maka pasti kita akan mendapatkan reward, ya, penghargaan. Oh ini anak ini katu dia biasa-biasa, mar datang tepat pada waktunya, tuh pekerjaan selesai, pasti tuh atasan katu akan kasih reward, penghargaan. Bukan begitu, Pak Penatua Jemi kan waktu jadi wali kota dulu Kang. Ya Pak Penatua Jemi pasti kasih reward. Oh ini orang ini dia ulet bekerja, dia tekun dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga hamba-hamba ini dinasehatkan untuk kiranya melakukan apapun sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga juga tuan-tuan dikatakan dalam bagian Alkitab ini, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Ini merupakan perintah yang sangat radikal pada zaman itu. Ketika memperlakukan hamba dengan adil dan tidak mengancam, mengingat bahwa mereka sendiri mempunyai Tuhan di sorga. Inilah perenungan yang tentu menjadi hal penting untuk kita lakukan. Jangan sampai orang kan ketika menduduki jabatan, kadang-kala orang selalu lupa bahagia ke bawah, kan kurang jahaga-haga ke atas. Oh kita kok bos, kita atasan, apa kita perintah anda mesti dengar. Tapi kita memahami bahwa kerja itu adalah pelayanan. Bukan hanya sekedar bekerja, tapi kerja itu pelayanan. Tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan itu adalah bagian dari pelayanan. Sehingga ketika kita mengerjakan itu dengan baik, maka kita akan memberitakan Kristus dalam segenap apapun yang kita kerjakan. Orang belajar kan dari teologi padi toh, kalau padi semakin berisi semakin banai atau bagaimana? Merunduk toh? Teologi padi kan, kalau padi itu semakin berisi, apalagi kalau dia semua kuning-kuning, dia semua merunduk. Belajar untuk memahami apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, sifat kerendahan hati itu harus ditunaikan. Sehingga dari bagian bacaan Alkitab ini, kita merenungkan bersama bahwa ketika Kristus yang menjadi keutamaan dalam kehidupan keluarga, maka apapun yang akan kita lakukan itu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah perenungan ini menjadi berkat bagi kita semua, Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pujian dari kelompok pelayanan lansia.
Jemaat Tuhan, saat ini marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur bahwa Tuhan berkenan memberkati kehidupan kita dan keluarga kita. Aku suka membagi pada orang tamu
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa umum, sekaligus akan mendoakan mereka yang sakit, tapi pun mereka yang bersyukur karena merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan, tanggal 22 sampai 28 Juni 2026, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Jamie Wisan, Saudara Jonathan Korompis, Bapak Noldi Tiwo, Ibu Yunita Mamangkei, Bapak Beni Mantiri, Adi Elkana Gosal, Ibu Yunita Turambi, Bapak Yani Mawikere, Saudara Jufri Anes, Bapak Yoce Ponto, Bapak Andri Limbat, Saudari Keisha Rumagit, Ibu Fredika Montolalu, Ibu Herni Mandagi, Ibu Jenny Ngantung, Saudara Yeriko Tiwo, Ibu Charlotte Poyo, Adik Kristen Tumurang, Ibu Clara Rotinsulu, Saudara Daniel Tawaang, Ibu Francisca Gosal, Saudara Kevin Wenur, Ibu Femi Rotinsulu, Bapak Nicholas Montolalu, Bapak Richard Poyo, keluarga Kamu Kaparang, keluarga Lase Mandagi, keluarga Ngantung Supit, keluarga Supit Rampengan, keluarga Ngantung Koyongian, keluarga Poyo Taidi, keluarga Manu Skipio, keluarga Kainde Pomantau, keluarga Gosal Mawikere, keluarga Mende Karur. Mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Bapa, kami merasakan hidup dalam kesempurnaan. Ketika cinta-Mu membangkitkan semangat baru bagi kami semua, untuk menghayati akan keterpanggilan kami sebagai umat yang Engkau tebus dan Engkau selamatkan. Sehingga hari-hari hidup yang terus dipimpin oleh kebenaran firman-Mu akan membawa kami pada satu harapan, hidup dalam keselamatan, hidup dalam damai sejahtera, akan menjadi bagian kehidupan kami dan seisi keluarga kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan di hari Minggu yang kudus ini, menjadi berita pengharapan, menjadi dasar kehidupan kami untuk membangun kehidupan keluarga. Tapi juga dikala kami menunaikan tugas pekerjaan tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Engkau terus kiranya akan memimpin kami semua pada kebenaran, untuk kami terus menghayati dan memaknai kebenaran itu dalam wujud nyatakan dalam persekutuan, dalam rumah tangga, suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, orang tua memberikan teladan hidup bagi anak-anak, anak-anak juga menghormati, mengasihi orang tua, dan selalu mau mendengarkan nasihat didikan bijaksana yang disampaikan oleh orang tua, karena firman Tuhan memberikan janji kebahagiaan. Dan tentu kebahagiaan ini bukan hanya menjadi ukuran dunia, tetapi kebahagiaan yang akan dijaminkan oleh Tuhan bagi kami dan seisi keluarga kami, tentang bagaimana arak-arakan hidup orang-orang percaya untuk mengarahkan hidup kami pada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Tuhan kami. Sehingga apa yang kami perjuangkan di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Ketika Kristus yang diutamakan, Engkau yang menjadi terpenting dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada amarah, tidak ada keegoisan, tidak ada pementingan diri, tetapi bagaimana cinta kasih, mengampuni, saling membangun kehidupan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, itu yang diutamakan. Sehingga kami merindukan persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, akan terus mengalami kasih Kristus yang terus menyempurnakan setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dalam kehidupan kami, sungguh kami syukuri. Engkau berkenan memberkati kami dengan sehat dan kuat. Engkau berkenan boleh memulihkan kami di kala sakit. Engkau berkenan memberkati pekerjaan kami, memberkati masa depan pendidikan anak-anak kami. Ada yang boleh berhasil dalam pendidikan, boleh menyelesaikan pendidikan, dan akan masuk sekolah, akan masuk perguruan tinggi. Segala sesuatu kami imani karena perbuatan-perbuatan baik Tuhan, yang seharusnya kami syukuri, kami renungkan bahwa bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, tetapi karena kemurahan Tuhan yang bekerja atas kami dan keluarga kami. Sehingga kami sebagai tanda syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami memberikan persembahan syukur.
baik melalui pundi-pundi, kotak-kotak persembahan, persembahan syukur lainnya yang kami persembahkan di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah semua yang kami beri sebagai tanda syukur kami diberkati, untuk kiranya tertata kelola dengan bijaksana untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam persekutuan pelayanan, baik dari arah sinode wilayah jemaat pun dalam persekutuan hidup kami berkolom, yang dalam kehidupan kami bersama mewujud nyatakan itu dalam panggilan iman, untuk kami rindu menunaikan apa yang sesungguhnya kami tunaikan. Sehingga Engkau berkati persekutuan pelayanan jemaat Gemi Maratapastaten. Engkau berkati pelayan khusus yang melayani, baik sebagai diaken, penatua, dan juga para pendeta. Semua perangkat pelayanan yang ada, yang dengan ketulusan, keikhlasan, sukacita melayani Tuhan Yesus, berkati mereka semua. Agar dalam panggilan pelayanan ini, kami terus melihat kepada Kristus yang adalah sumber pelayanan itu sendiri. Dengan keikhlasan, komitmen, kesetiaan, ketulusan kami melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga setiap pekerjaan Tuhan ini juga pun terhimpun bersama dalam persekutuan pelayanan yang terus ditunaikan. Sehingga ada jemaat-jemaat yang bersyukur karena boleh mendapatkan pelayanan di rumah dalam pelayanan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Engkau berkenan memberkati segala sukacita yang mereka nikmati, yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 22 sampai 28, yang boleh menikmati akan kemurahan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan berkenan memberi umur panjang, memberi berkat dalam kehidupan rumah tangga, semakin sempurna segala berkat Tuhan teralami dalam kehidupan mereka, ketika semua mereka syukuri bahwa karena kemurahan Tuhan mereka boleh berumur panjang dan boleh merasakan kebahagiaan dalam keluarga. Persekutuan jemaat yang berdoa bersama di tempat ini, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sementara bergumul dalam keadaan sakit. Di antaranya adik Chelsea Mantiri, Ibu Bernadette Mawikere, Ibu Marin Kaunang, Ibu Silvana Turambi, Saudara Charles Tulung, dan bahkan saudara-saudara kami mungkin ada dalam suami, istri, ataupun anak-anak kami yang bergumul dalam keadaan sakit. Di rumah-Mu ini ya Bapa, kami datang dalam ketulusan hati, bermohon kiranya Engkau melawat mereka. Kiranya kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang ajaib, yang berkuasa untuk menyelamatkan dan menyembuhkan, akan dianugerahkan bagi mereka yang percaya. Sehingga inilah pengharapan kami. Tuhan selalu memberkati kami, persekutuan jemaat Gemi Maratapastaten. Dari kolom 1 sampai kolom 27, anak-anak sekolah minggu remaja pemuda, Tuhan Yesus taruh hikmat bagi mereka, supaya mereka belajar berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Oma, dan Opa kami. Kasih kebaikan Tuhan menyertai hidup mereka semua. Kami berdoa juga, Engkau membentengi bangsa dan negara kami di dalam pengurapan Kristus Tuhan yang adalah Raja Pemimpin yang adil, yang kiranya juga akan memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Bentengi bangsa dan negara kami dari pertikaian, bentengi bangsa dan negara kami dari permusuhan. Bila kasih persaudaraan itu akan terus kami upayakan dan perjuangkan, sehingga pemimpin-pemimpin kami akan belajar dari kepemimpinan Kristus. Sehingga Engkau berkenan juga berkati Sulawesi Utara, memberkati gubernur dan wakil gubernur, memberkati bupati dan wakil bupati, memberkati wali kota dan wakil wali kota, bahkan memberkati juga camat yang ada di Tomohon Timur, bahkan juga lurah Pasaten 1 dan 2, bahkan semua perangkat kelurahan yang ada, semua yang menjadi pemimpin bagi masyarakat. Biarlah mereka memiliki sifat kerendahan hati untuk menjadi pemimpin yang diteladani, yang akan memimpin dengan kearifan dan kebijaksanaan, tetapi juga di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati persekutuan kami yang beribadah di saat ini.
Kami semua yang boleh hadir beribadah. Kami membawa setiap pergumulan hidup keluarga kami. Kami membawa setiap persoalan kami. Kami membawa setiap harapan dan kerinduan kami hanya di dalam Engkau. Engkau yang mengetahuinya Bapa. Kami percaya Engkau bermujizat dalam segala hal untuk menyatakan berkat perlindungan pertolongan bagi kami semua. Semua yang telah mengikuti ibadah melalui streaming diberkati, yang tentu di dalamnya kasih setia Tuhan menyertai kami semua, yang telah melaksanakan pelayan khusus yang boleh bertugas, bahkan juga kantoria pemain musik. Di dalamnya juga ada tim multimedia Panji Yosua Kostor dan pegawai kantor jemaat yang boleh mempersiapkan ibadah ini diberkati dalam Tuhan. Sehingga ketika kami akan kembali pulang, dalam rutinitas kami, aktivitas kami setiap hari, biarlah kehidupan kami mencerminkan ibadah yang kami lakukan di hari ini. Kami akan hidup sesuai dengan cara Tuhan, penuh kasih, penuh pengampunan, saling mengampuni, dan memancarkan damai sejahtera Kristus. Semua yang telah mengambil bagian dalam puji-pujian diberkati dalam Tuhan. Maka ini doa kami ya Bapa. Ini pengharapan hidup kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Semua doa dan harapan ini Bapa, kami hanya mau mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tahu, Maha Mendengar, yang kiranya akan menjawab setiap doa kami menurut kemuliaan-Mu dan bukan menurut kekuatan dan kemampuan kami sebagai manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum ibadah ditutup, kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan ikuti pembacaan sampul-sampul syukur serta persembahan-persembahan baik kolom maupun bibra. Persembahan persepuluhan bulan Juni dari FKW di kolom 4, 1 juta rupiah. Untuk Komisi Pelayanan Anak dari NN di kolom 4, 500.000 rupiah. Persembahan ibadah PKB kelompok Tadeus Senin 22 Juni 2026 100.000 rupiah. Persembahan syukur HUT dari Bapak Yani Mawikere di kolom 12 200.000 rupiah. Persembahan ibadah PKB Andreas Senin 22 Juni 2026 53.000 rupiah. Persembahan ibadah WKI Jemaat Maranatha Paselatan Jumat 26 Juni 2026 226.000 rupiah. Persembahan ibadah remaja kelompok Solideo Gloria Rabu 24 Juni 2026 59.000 rupiah. Persembahan ibadah KPDP 23 Juni 2026 62.000 rupiah. Persembahan ibadah PKB kelompok Matius tanggal 22 Juni 2026 55.000 rupiah. Persembahan ibadah WKI kelompok RUT Rabu 24 Juni 2026 113.000 rupiah. Persembahan ibadah atas meninggalnya Bapak Nofri Kaligis di kolom 17 pada penghiburan Minggu 21 Juni 2006 413.000. Ibadah pelepasan Senin 22 Juni 2006 341.000 rupiah, jumlah 754.000 rupiah. Persembahan ibadah PKB kelompok Petrus Senin 15 Juni 2025 45.000 rupiah. Persembahan ibadah PKB Paulus hari Senin 22 Juni 2026 65.000 rupiah. Persembahan APA Evan kolom 10 169.000 rupiah, dana sosial 2 kejadian 88.000 rupiah, total 257.000 rupiah.
Sentralisasi ibadah evangelisasi APH kolom 13 Rp300.000, dana sosial satu kejadian Rp42.000, total Rp342.000. Persembahan APH dan Evan kolom 12 Rp208.000. Persembahan APH dan Evan kolom 7 Rp219.000, dana sosial Rp42.000, total Rp261.000. Persembahan ibadah PKB kelompok Thomas Senin 15 Juni 2026 Rp79.000, Senin 22 Juni 2026 Rp117.000, total Rp196.000. Persembahan ibadah APH Evan kolom 19 Rp219.000, dana sosial duka satu kejadian Rp44.000, total Rp203. Ibadah 40 hari meninggalnya Bapak Lamer Mangundap Rp203.000, total Rp466.000. Persembahan kelompok pelayanan lansia ibadah Sabtu 27 Juni 2027 Rp252.000. Persembahan ibadah kolom 3 PH Rp62.000, Evan Rp132.000, dana sosial 2 kejadian Rp88.000, total Rp282.000. Persembahan ibadah Evan kolom 6 Rp347.000, dana sosial satu kejadian Rp52.000, total Rp399.000. Demikian pembacaan sampul-sampul syukur dan sampul persembahan yang sudah masuk di ibadah saat ini. Atas nama Badan Pekerja dan Pelayanan Jemaat Bumi Maranatha Selatan menyampaikan terima kasih untuk pemberian. Tuhan Yesus memberkati. Dan dengan akan berakhirnya ibadah kita di pagi hingga siang hari ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan terima kasih yang pertama untuk kadin kita di ibadah saat ini, Pendeta Noviani Rapar atau MTH, yang senantiasa menjadi alat kesaksian bagi kita yang bersekutu bersama di pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu di tengah-tengah keluarga, diberi kesehatan, kekuatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab iman sebagai pelayan Tuhan di Gemein Maranatha Selatan. Juga disampaikan terima kasih untuk penunjang ibadah kita di saat ini, puji-pujian baik lansia maupun kolom 6, tim kantoria, tim multimedia, Panji Yosua, pegawai dan kostor yang sudah menunjang di ibadah saat ini disampaikan terima kasih. Dan yang terakhir kepada seluruh anggota jemaat dan para tamu yang sudah boleh beribadah di pagi hingga siang hari ini disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat diundang dengan kasih untuk berdiri. Kita akan menutup persekutuan ibadah saat ini. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Saudara-saudaraku, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut dalam Roma 16 ayat 17 sampai 20. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu.
Sampaikanlah salam kepada mereka yang sakit dan mereka yang sudah lanjut usia di dalam Kristus Tuhan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.